Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Trisno B. Pamungkas dari Kelasis DMB. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari modul expense, purchase, dan modul extra accounting di UDO. Oke, dalam mengerjakan lab ini, pertama kita perlu membuat database duplikasi dari lab sebelumnya. Ini pakai format seperti ini. Ini database duplikasi yang sudah berhasil dibuat, nanti tampilannya kayak gini. Nah, terus sebelum memulai lab, terdapat tiga modul yang akan kita gunakan, yaitu ada expenses, purchase, dan modul extra accounting. Buat modul extra accounting ini bisa di-download lewat link di sini, download buat versi 16 ya, terus diinstalasi aja ke dalam aplikasi Odoo-nya seperti tutorial-tutorial sebelumnya. Terus kalau misal udah, pastikan bahwa semua modul yang diperlukan ini udah berhasil diaktifkan. Kalau udah berhasil diaktifkan, nanti tampilannya kayak gini. Ini yang expense, purchase, dan ini yang accounting, yang modul ekstra. Nah, sekarang kalau udah diaktifkan, kita perlu login sebagai administrator, lalu ubah akses modul expense pada setting sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Nah, ini kita mengubah akses ke empat orang. Pertama nih ke senior accountant, yaitu si Atala, kita berikan akses rek itu administrator. Terus kalau Petra sebagai purchasing coordinator, kita kasih aksesnya administrator juga. Terus buat staff HR General Affair luar, ini Hani kita kasih sebagai team approver. Terus ini manager HR Hana, ini kita kasih juga sebagai team approver seperti ini. Nah ini terus terakhir untuk orang kelima, ini untuk Syakir kita nggak kasih akses apa-apa, kosong seperti ini buat yang bagian expense-nya. Nah, selanjutnya kita login sebagai purchasing coordinator yaitu si Petra dan ngebuat beberapa expense produk sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan. Ini kita ngebuat beberapa expense produk. Mana nih untuk yang penginap? Pertama tuh expense produk penginapan, terus ini expense produk tiket perjalanan, ini expense produk eh, konsumsi. Sini juga ada expense produk akomodasi kendaraan. Nah, ini jangan lupa di bagian yang accounting ini expense accountnya kita udah set seperti ini sesuai dengan ketentuan yang sudah diberikan. Seperti itu. Nah, kalau misalnya udah tadi kan saya udah kasih tahu ya, di sini tuh ada expense account yaitu GA2106702 General Affairs. Nah, ini sebelum bisa diinput di sini kita harus ngebuat dulu. Nah, jadi untuk ngebuat expense account ini tuh kita bisa masuk ke modul accounting, lalu pilih tab configuration, lalu pilih chart of accounts, dan buat expense account baru. Nah, ini tampilan dari expense account yang dibuat tuh kayak gini. Code-nya ini, account-nya ini, terus ini beberapa inputnya disesuaikan dengan ketentuan yang diminta. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita berperan sebagai staff HR General Affair luar, yaitu si Hani. Nah, kita login dengan akun Hani dan buatlah expense baru sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Ini kita buat beberapa expense, yang mana expense ini kategorinya menggunakan expense produk yang sebelumnya udah kita buat menggunakan akun si Petra ini. Misalnya kalau untuk Happy Hotel ini kan buat penginapan ya, makanya kita pakai di kategorinya ini kita masukkan expense produk buat buat expense produk buat penginapan. Ini yang seperti yang udah kita buat sebelumnya. Ini yang ini. Seperti itu. Terus ini kita buat kedua nih tiket pesawat Jakarta Makassar. Terus ini untuk taksi bandara. Terus ini tiket pesawat Makassar Jakarta. Terus juga makan malam di Sushi Rock. Nah, setelah semua data expense telah dimasukkan ke dalam sistem, kita perlu buat laporan untuk semua pengeluaran tersebut dengan judul Perjalanan Dinas 2106700200 menggunakan user kita masing-masing. Jadi kita login ke akun user masing-masing. Nah, saya menggunakan akun Syakir. Lalu ke bagian expense, kita nanti ditampilkan beberapa tabel expense yang dimiliki oleh si Syakir. Lalu kita tinggal klik tombol create report aja. Nanti kalau udah reportnya nanti tampilannya akan berubah menjadi seperti ini, di mana data-data yang ini, data-data expense sudah dimasukkan ke dalam satu report, yang dinamakan Perjalanan Dinas 2106700200 seperti itu. Kemudian, kalau udah dia di laporan expense-nya, kita ajukan laporan tersebut ke manajer. Dalam skenario ini, kita pilih manajernya sesuai dengan
manajer masing-masing. Ya, saya ini manajernya kebetulan Siti, makanya di sini setnya manajernya Siti. Nah, terus untuk mengajukan laporan pengeluaran, kita bisa klik tombol Submit to Manager yang di sini. Nanti kalau udah diklik, nanti statusnya berubah jadi draft jadi submitted. Seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita lakukan persetujuan, tapi lewat manajer HR, yaitu Hana. Nah, oleh karena itu kita perlu login dengan akun Hana untuk menyetujui expense report yang sudah diajukan sebelumnya. Nah, untuk menyetujui, kita bisa menekan tombol approve. Nah, ini kita login akun Hana, terus di expense report ini kita klik tombol approve. Jika sudah menekan tombol approve, maka tampilan akan berubah menjadi seperti berikut. Di mana statusnya berubah jadi approve yang sebelumnya submitted. Nah, tapi satu hal yang perlu di, dicatat adalah eh, agar Hana bisa nge-approve eh, report dari si Syakir ini, kita perlu set approver expense dari si Syakir ini sebagai Hana, di mana kita bisa setnya lewat lewat modul employee, di mana kita buka detail dari akun Syakir. Terus approver expense-nya kita ganti jadi Hana seperti itu. Nah, sekarang kita perlu login sebagai Atala dan lanjutkan proses laporan pengeluaran dengan memasukkan laporan tersebut ke jurnal perusahaan. Nah, inilah caranya dengan klik tombol post to journal entries yang di sini nih. Kalau misal udah, nanti tampilannya berubah seperti ini, di mana statusnya udah berubah jadi posted. Karena udah posted, nah sekarang langkah berikutnya kita perlu mencatat pembayaran reimburse kepada karyawan perusahaan. Karena perusahaan perlu membayar kembali pengeluaran yang telah dilakukan oleh karyawannya tentu kan untuk mengganti uang yang digunakan oleh karyawannya. Nah, ini kita lakukannya dengan cara klik tombol register payment ini dan isi form register payment sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Nanti di dalamnya ada tiga form yang kita isi, perlu kita isi itu create bank, di mana kita create nama bank yang mau digunakan, kita isi namanya seperti ini, terus dan identifier code-nya sesuai dengan ketentuan. Kemudian kita perlu buat recipient bank account, kita sesuaikan inputnya sesuai dengan ketentuan masing-masing. Terus baru kita isi register payment form-nya, di mana recipient bank account ini kita pakai dari data yang di sini. Terus ini data bank ini kita pakai dari form yang sini, seperti itu. Terus data-data di sebelah sini disesuaikan aja dengan ketentuan yang diberikan. Kalau udah, kita tinggal klik tombol create payment. Nah, kalau udah klik tombol create payment, laporan pengeluaran nanti telah berhasil dibuat apabila status dari laporan pengeluaran telah berganti menjadi paid. Nah, seperti itu. Nih, kalau hasilnya adalah seperti ini. Kalau misal udah berhasil, maka statusnya berubah menjadi done. Terus kita dapat semacam tag kalau eh, laporan pengeluaran atau laporan expense ini sudah berhasil dibayarkan ke karyawannya. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke tahap bagian 2, yaitu untuk visualisasi relasi tabel data modul expense. Nah, ini kita pakai DB Visualizer. Kita bisa buka DB Visualizer, lalu klik tombol Create a Database Connection. Nah, kemudian kita isi field-field yang diperlukan untuk melakukan koneksi ke Odoo database. Kemudian kalau misal udah diisi, kita klik tombol Connect aja. Jika sudah, maka nanti tampilannya akan berubah seperti gambar berikut. Seperti yang terlihat pada sidebar, terdapat beberapa database yang sudah dibuat dalam Odoo sebelumnya nih. Ini adalah beberapa database yang sebelumnya kita gunakan selama proses lab. Nah, karena kita menggunakan expense, database expense, karena kita sedang melakukan proses expense, maka kita akan fokusnya ke database yang expense ini. Seperti itu. Kita pilih database tersebut, kemudian kita cari tabel HR expense. Nah, kalau udah kita klik tabelnya, terus kita lihat visualisasi keseluruhannya lewat tab preferences seperti berikut. Di tab preferences ini nanti ditampilkan visualisasi tabel relasi datanya. Nah, agar lebih jelas, ini kita bisa lihat buka DB Visualizer-nya kayak gini. Ini di mana HR expense ini terkoneksi ke beberapa tabel berbeda seperti HR expense split wizard, HR expense split, dan sebagainya. Ini tampilan visualisasi secara penuhnya seperti ini. Tidak saya masukkan ke Medium, tapi ini saya tunjukkan lewat video. Ya, seperti itu. Oke, demikian penjelasan saya modul terkait proses explain yang dilakukan pada lab kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.